Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam pembelajaran rutin bahasa Arab dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul, dan insya Allah dilanjut pada kitab Durusul Lughah ya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang isim, mu'rab, dan mabni. Jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan isim mu'rab yang 9 ya. Dan yang terakhir ismul ladzi la yansharif ya, dengan berbagai perinciannya. Ini harus betul-betul dikuasai ya, karena untuk bisa membaca Arab Gundul ya sangat terkait dengan kita memahami apakah suatu isim itu mu'rab ataukah mabni, bisa berubah atau tidak akhiran katanya. Ya, lalu kalau berubah ya seperti apa perubahannya? Ya, itu harus betul-betul sudah dikuasai. Nah, berikutnya isim mabni. Ya, berarti kalau isim mabni maknanya apa? Berubah, Sat. Isim yang masih ingat pengertian dari al-bina ya, mabni. Luzumu awahiril kalim halatan wahidatan. Jadi tetapnya suatu kata ya, akhiran suatu kata yaitu dalam satu keadaan ya, tidak berubah. Tidak berubah-ubah. Ya, sehingga nanti tidak akan mengalami perubahan seperti halnya isim mu'rab ya, yang berubah kepada marfu, mansub, majrur dengan tandanya yang berbeda-beda. Ya, kalau isim mabni ya sudah, cuman akhirannya begitu saja ya, dalam posisi apapun. Ya, misalnya dalam posisi fa'il, pelaku, dalam posisi objek, dia tetap begitu, nggak berubah. Itu namanya mabni. Ya. Sebagaimana di dalam tabel isim mabni ya, di tabel halaman berapa itu? Karena di awal sebelumnya kan ada tabel ya, halaman 7172. Isim mabni ada 6. Ya, yaitu ya domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, dan isim fi'il. Ya, itu di tabel ada. Alasan isim-isim ini mabni adalah karena mirip huruf. Ya, jadi secara asal isim itu mu'rab secara asal. Tapi kemudian ada yang mabni ya. Kalau ada yang mabni berarti ada alasan. Ya, alasannya kenapa ya? Menurut para ulama nahwu ya, termasuk menurut Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, ya beliau mengatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni. Isim itu ada yang mu'rab dan mabni, alasannya karena ada kemiripan yang dekat dengan huruf. Lalu dirinci mirip hurufnya dari sisi apanya? Sini saya sebutkan ada yang mirip dari segi pembentukannya yang disebut syabah wada'i.
Ya, mirip dari segi pembentukan, maksudnya terdiri dari yaitu terdiri dari satu atau dua huruf. Ya, yang namanya huruf biasanya kan jumlah hurufnya hanya satu atau dua ya. Misalnya yang satu huruf apa dalam huruf ya Wa. bi ya kan, bi itu satu huruf. Wa ya, li itu kan satu huruf. Yang dua huruf misalnya min ya. Ain. Ala. Ala tiga ya, ala tiga, ain, lam, terus alif. Ya, itu rata-rata satu dan dua huruf. Nah, di isim mabni juga ada yang terdiri dari satu atau dua huruf, yaitu domir. Domir itu jumlah hurufnya ada yang satu, ada yang dua. Misalnya yang satu huruf apa yang domir? Halo, masih ingat pembahasan domir? Yang domir yang satu huruf apa misalnya? Domir yang bersambung ya, domir yang bersambung kan ada yang satu huruf. Misalnya hu, min, hu. Bukan satu huruf. Dia domir dan dia isim. Minhu Ya minha. kan? Ka ya, min ka, min ki, itu kan satu huruf. Ya, atau yang domir rofa mutasil bil fi'li. Ya. Misalnya aliful isnain ya. Doroba itu alifnya kan satu huruf. Tapi dia domir dan dia isim mabni. Dorobu, waw jamaah satu huruf. Ya. Gitu. Dorobata, dorobna, nunul inas itu kan satu huruf. Dorobta, ta satu huruf. Jadi dia satu huruf mirip dengan huruf kata bantu. Ya, sehingga dia mabni. Atau yang dua huruf ya. Hum apa misalnya yang dua huruf hum ya, hum kan dua huruf. Nah, Huwa. dua huruf. Huwa dua huruf. Iya. Ya. Jadi mirip dengan hurufnya itu dari segi jumlah hurufnya satu atau dua huruf itu namanya sabah wadi. Ya, sabah wadi namanya. Yaitu sabah wadi itu untuk domir. Lalu ada yang mirip dari segi maknanya, disebut sabah maknawi. Yaitu isim istifham, kata tanya, isim isyarat, kata syarat, isim isyarah, kata tunjuk. Ya, jadi ada makna-makna yang ditunjuki oleh huruf. Maksudnya oleh huruf ma'ani ya, kata bantu kalau bahasa kita. Nah, makna-makna yang ditunjuki oleh huruf yaitu yang pertama istifham, kata tanya. Dalam huruf kan ada yang bermakna kata tanya, yaitu misalnya a atau hal, apakah. Itu kan huruf. Ya, a dan hal itu huruf. Nah, ternyata di isim juga ada yang menunjukkan makna pertanyaan juga sama. Berarti kan ini ada kesamaan dari segi makna, yaitu yang menunjukkan pertanyaan. Ya, tadi dari huruf a dan hal. Nah, dari isim juga justru lebih banyak dari isim. Nah, inilah yang disebut isim istifham. Ya, dari mulai ma, ya ma itu isim bukan huruf ya, ma ya atau maza, aluman siapa, ya aina, mata, kapan, kaifa, bagaimana, itu adalah isim mabni bukan huruf. Jadi dia mirip dengan huruf dari sisi menunjukkan makna pertanyaan. Yang kedua, huruf juga ada yang menunjukkan makna syarat, yaitu in. In dan yang termasuk huruf itu in dan idma ya. Misalnya in, jika in tajtahid tanja, jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan berhasil.
Ya, nah seperti halnya huruf yang memberi makna syarat, di isim juga ada. Ya, justru lebih banyak di isim. Ya, yaitu banyak sekali ini, bahkan nanti dirinci akan banyak untuk isim syarat ini. Ya, ada apa namanya? Sebetulnya mirip dengan pertanyaan, cuman maknanya syarat ya, man. Ya, kalau untuk syarat maknanya barang siapa ya, bukan siapakah. Kalau siapakah pertanyaan. Barang siapa, man itu syarat bukan pertanyaan. Ya, ma taf'alu ma, misalnya ma apa saja, apapun. Ya, itu syarat. Ya, mahma, kaifama, ayun. Ya, dan sebagainya itu banyak sekali untuk isim syarat. Lalu isim isyarah kata tunjuk. Nah, sebenarnya kata tunjuk itu adalah makna yang ditunjuki oleh huruf. Harusnya. Tapi dalam kenyataannya tidak ada huruf yang bermakna kata tunjuk. Justru yang ada adalah isim. Ya, isim yang bermakna kata tunjuk. Sebenarnya dia hak huruf untuk menjadi makna yang ditunjuki oleh huruf. Haknya huruf ya, yang menunjukkan mana kata tunjuk ini. Tapi dalam kenyataannya di bahasa Arab nggak ada kata tunjuk yang berupa huruf, nggak ada. Berbeda dengan istifham dan syarat tadi kan ada yang di hurufnya. Ya kan tadi a, hal itu huruf ya. Lalu yang syaratnya in, idma ya. Tetapi di isyarah ini kata tunjuk nggak ada hurufnya. Yang ada justru isim. Nah, kata tunjuk ini nanti dibedakan ada untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama'. Hadza, hadzani, haula'i ya, hadhihi, hatani, haula'i. Kata tunjuk dekat, kata tunjuk jauh, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ya, itu adalah isyarah kata tunjuk. Nah, ketiga isim ini disebutnya syabah maknawi ya, kemiripannya dari segi makna ya dengan hurufnya itu. Kemudian ada yang mirip dari segi tidak terpengaruh oleh kata sebelumnya. Ada muta'atsur yaitu isim fi'il. Ya, isim fi'il. Jadi isim fi'il itu apa namanya? Dia seperti hanya isim mabni lain ya, tidak terpengaruh ya, oleh kata sebelumnya. Ya artinya nggak berubah, dia mabni tetap begitu ya, mau dia posisinya sebagai pelaku, objek ya, dia tetap seperti itu, tidak berubah. Dan juga sebagai pengganti dari fiil. Ya, pengganti dari fiil. Ya, jadi isim fiil itu bentuknya isim tapi maknanya fiil. Ya, misalnya ufin ya atau soh ya, soh. Soh itu maknanya uskut, fiil amar, diamlah. Tapi soh itu isim ya, dia tidak ada tasrifnya, tidak ada perubahannya. Berbeda dengan uskut ya, fiil. Itu namanya isim fiil, nanti akan dirinci. Jadi pengganti dari fiil. Ya, sama seperti halnya huruf yang apa namanya? Terkadang huruf itu ada yang mengganti ya dari fiil. Ya, misalnya Mbak. Ya, huruf intinya dari apa namanya? Kemiripannya itu dari sisi dia mengganti ya dan juga tidak terpengaruh oleh kata lain ya yang sebelumnya. Ya.
Dia disebut juga syabah niyabi ya. Jadi kemiripan dari sisi mengganti dari fiil dan tidak terpengaruh oleh amil. Jadi syabah niyabi disebutnya ini. Seperti halnya huruf ada yang digunakan untuk mengganti fiil ya dan tidak terpengaruh oleh amil seperti huruf nida panggilan. Ya. Nida itu kan panggilan ya Ahmadu, ya Ahmad, misalnya ya Ahmad. Nah, ya itu kan huruf panggilan, huruf nida. Nah, huruf nida itu mengganti dari fiil, asalnya adalah ad'u, saya memanggil. Jadi ya itu mengganti dari fiil kan. Nah, jadi seperti halnya huruf ada yang mengganti dari fiil dan juga tidak terpengaruh oleh amil. Ya artinya dia tetap kondisinya begitu, tidak terpengaruh, tidak berubah. Nah, ini juga dalam isim ada. Nah, itu tadi misalnya soh. Ya, soh ini kan isim tapi mengganti dari fiil, mengganti dari uskut. Ya kan, hayyahal misalnya hayyahal mengganti dari akbil, menghadaplah. Untuk fiil amr. Jadi untuk fiil madhi misalnya hayyahata ya menjauh. Ya jauh. Dan sebagainya. Jadi ini disebutnya syabah niyabi ya atau ya syabah niyabi ya. Ada muta'atsur. Yaitu isim fi'il dan ada yang mirip dari segi secara asalnya butuh kepada yang lain ibtiqori. Ini syabah ibtiqori yaitu isim mausul. Maksudnya adalah huruf itu kan dari sisi makna apa huruf itu? Huruf ma'ani maksudnya. Kata bantu dalam ilmu nahwu didefinisikan dengan apa huruf itu? Ya la yufhamu ma'naha illa pengertian huruf masih ingat nggak? Enggak, Ustaz. Lupa. Ya kan al-harfu bukan huruf hijaiyah bukan, tapi huruf yang termasuk kalimat kata bantu. Ya kan? Itu madalla ala ma'nan fi ghairiha atau la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha kan begitu. Ya, huruf itu, kata bantu itu adalah yang tidak dipahami maknanya kecuali bersama yang lainnya. Jadi artinya dia butuh kepada kata lain kan untuk supaya jelas maknanya. Kalau min saja dari itu kan belum tergambar maknanya di pikiran kita. Belum ada gambaran. Tapi kalau kita sandingkan dengan kata lain, minal masjidi, minal baiti dari rumah. Baru ada gambaran. Nah itu artinya dia butuh kepada yang lain kan kata lain untuk memperjelas maknanya. Nah begitu juga isim mausul. Kalau nggak ada kata lain dia belum jelas maknanya. Misalnya ya allazi yang apa kan belum jelas. Allazi jaa yang datang, nah baru jelas. Itu namanya butuh iftikor. Itu artinya butuh iftikori, butuh kepada kata lain untuk memperjelas maknanya. Ya, berdasarkan pembahasan tadi, maka isim mabni itu ada 6. Ya, isim mabni itu ada 6. Domir, terus apa lagi? Isim isyarah, Isyarah, isim mausul, ya, isim istifham, isim istifham, dan isim fi'il. isim Syarat. syarat, dan isim fi'il. Syarat Ada 6. fi'il. Nah, kita kemudian bahas satu persatu. Yang pertama domir. Sebenarnya domir udah dibahas di awal ya. Tapi ini untuk nggak dibahas lagi ya. Berkenaan dengan domir telah kita pelajari dalam pembahasan yang lalu, jadi nggak dibahas lagi. Ya, domir sudah dibahas di awal tentang pembagiannya yang ada 7 ya. Masih ingat nggak? Insyaallah Ustaz, sedikit. Ada domir munfasil, rofa munfasil, domir nasab munfasil, domir yang jadi secara umum kan ada yang munfasil, ada yang mutasil. Munfasil itu terpisah, kalau mutasil
Bersambung. Sambung. Satu. Yang terpisah itu posisinya ada yang rofa, ada yang nasab. Nasab. Kalau rofa itu ya artinya jadi fa'il ya, pelaku. Ya ada yang nasab jadi objek. Nah yang rofa munfasil itu kan yang asli ya, bentuk domir dasar yaitu huwa humahum, ya humahuna, antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Yang nasab munfasil itu yang ditambah iya, iyahu. Nah, di situ ada perubahan domirnya. Iyahu, iyahuma, iyahum, yaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Perubahan ana bisa ya sukun, bisa ya fathah, bisa ditambah nun. Ya, kalau tambah nun, kalau wajib kalau bersambung dengan fi'il, nun wiqayah namanya. Ya. Yang mutasil, yang bersambung ada berarti ada yang bersambung dengan isim, bersambung dengan fi'il, bersambung dengan huruf. Ya kalau bersambung dengan huruf pasti posisinya dua ya, bisa majrur, bisa Jar majrur. nasab. Ya, bisa jar, bisa nasab. Kalau yang jar ya berarti bersambung dengan huruf jar. Ya minhu, minhuma, minhu, minha, minhuma, minhuna dan seterusnya. Ada juga yang bersambung dengan huruf nasab, yaitu yang inna, anna, lakina, ka'anna, laita, dan la'alla. Berarti dia posisi domirnya mansub. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, dan seterusnya. Innakuma, innakunna, inna. Ya. Nah, yang bersambung dengan huruf-huruf nasab ini kan bisa ditambah nun, bisa juga tidak. Bisa innani, bisa ini kan gitu. Bisa annani, bisa anni. Bisa lakinni, bisa lakinnani. Kecuali yang laita la'ala. Kalau laita itu ditambah nun, kebanyakannya kalau la'ala kebalikan, tidak ditambah nun kebanyakannya. Begitu. Itu lampu Ustaz, saya kira nggak ada Ustaz. Jadi saya nggak. Ya ada Pak, dilihat di grupnya, dicek. Jadi kalau ini aduh. Ini sampai mana Ustaz sekarang Ustaz? Isi mabni, domir. 76. Ya gitu. Jadi ada yang bersambung dengan isim. Kalau bersambung dengan isim dia pasti majrur karena mudhof ilaih. Baituhu, baitu, ma baitu, baituha, baitu, ma baituna, baituka, baitukum, dan seterusnya. Bersambung dengan fiil. Nah, yang fiil ada yang nasab, ada yang rofa. Rofa. Ya, yang nasab berarti dia objek posisinya. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, dan seterusnya. Ya, ada yang rofa. Nah, kalau yang rofa ini dia berubah. Bentuk domirnya berubah jadi huruf-huruf tertentu. Ada yang mustatir, tersembunyi, tidak nampak. Tidak ditampakkan oleh huruf apapun. Ada yang baris, ada yang nampak. Mutaharrik. Ya kan? Misalnya nasoro, nasoro, nasoru. Nah, itu kan nasoro nggak ada. In mustatir. Huwa, takdiruhu huwa kan. Tidak nampak. Itu namanya mustatir. Domir, rofa, mutasil mutasil bil fi'li mustatir gitu. Ada yang baris nasoro itu ditampakkan oleh apa itu? Aliful isnain. Aliful isnain di situ pengganti dari domir apa? Huma. Nasoru apa domirnya? Hum diganti oleh huruf waw jamaah. Wawunya aja, alifnya bukan. Alifnya itu huruf tambahan, jadi domirnya hanya wawunya saja. Nasorot, apa domirnya? Iya, nampak nggak? Nampak. Tidak, kalau huruf ta itu huruf apa? Tanda mu'annas, tanis. Domirnya nggak ada, mustatir. Jadi domir mustatir itu kalau di fi'il madi dia huwa dan hiya. Ya, kalau di fi'il mudhari
Ya, kalau di fi'il mudhari dia domir huwa, hiya, ana dan nahnu. Ya, ana dan nahnu. Cuman Anta juga ana dan nahnu itu maaf, huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Kalau di fi'il mudhari yang mustatirnya. Cuman untuk anta, ana dan nahnu itu mustatirnya wujuban, wajib. Kalau huwa dan hiya jawazan. Ya, jawazan itu artinya boleh diganti oleh zohir. Misalnya bisa mengatakan doroba berarti fa'ilnya kan huwa. Bisa juga diganti nggak ada domir. Doroba Muhammadun, fa'ilnya Muhammad, huwanya udah nggak ada. Itu namanya jawazan. Dorobat ya fa'ilnya pelakunya hiya kan. Bisa diganti dengan dohir. Dorobat Fatimatu. Fa'ilnya Fatimatu, nggak ada hiyanya. Nah, kalau yang wujuban tuh nggak bisa. Nah, itu untuk anta, ana dan nahnu. Misalnya tazhabu ya untuk fi'il mudhari ya, untuk fi'il mudhari. Kalau di fi'il madhi nggak ada, fi'il madhi nggak ada wujuban. Hanya jawazan saja kalau fi'il madhi, wahia saja. Kalau di fi'il mudhari ada yang mustatir, yang wujuban yaitu anta, misalnya tazhabu. Ya, gitu. Itu kan domirnya mana? Tidak nampak. Taknya bukan domir, tadhabu taknya itu huruf mudhari, itu bukan domir. Oh ya, Anita saja. Ya, tapi yang ta dan na saja. Kalau yang ya kan apa namanya? Itu kan jawazan, tadi kan udah dibahas. Yang iya-nya. Ya, yang a, anak-anak juga dia nggak nampak domirnya. Adhabu. Nadhabu, nahnu nggak nampak. Ini mustatir cuman wujuban. Ya ini mengulang ya, sebetulnya tinggal di murojaah lagi kalau lupa-lupa. Ya, Ustaz. Ya, saya membaca secara cepat karena ini murojaah, mengulang yang sudah lalu. Silahkan Ya. dibuka-buka kalau lupa. Kamu Itu anak lupa lagi, tentang Ustaz. masalah domir, sudah selesai. Nah, kemudian lanjut yang kedua itu isim isyarah. Ya, isim isyarah kata tunjuk ya, simpelnya kata tunjuk aja, kata tunjuk. Ada yang dekat, jauh. Kalau dekat hadza ya dan ininya adani ya yang lainnya. Ada yang jauh dalika dan sebagainya. Nah, kalau didefinisikan isim isyarah itu maya dulu ala muayyan biwasitati isyaratin hisyatin bil yadi wa nahwiha. Isim isyarah yang menunjukkan kepada makna tertentu dengan perantara isyarat fisik dengan tangan dan semisalnya ya. Isyarat itu nunjuk. Ya, kata tunjuk. Tapi kemudian dilafadzkan ya. Isim isyarah ini kita terjemahkan untuk menunjuk sesuatu yang dekat ini dan sesuatu yang jauh itu. Untuk tempat yang dekat di sini. Nah, jadi untuk tempat juga ada menunjukkan tempat di sini dekat. Kalau tempat yang jauh di sana. Nah, ini tabelnya. Ya, dia dibagi ya kata tunjuk juga dibagi berdasarkan untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk bilangan satu mufrad, sana dan jama ya 3 ke atas itu berbeda-beda. Ya, isyarah lil qarib kata tunjuk dekat. Ya, yang mudzakkar mufrad haza. Ya, mudzakkar musanna hazani, mudzakkar jama haulai. Untuk muannasnya mufrad hadhihi. Ya, musannanya hatani, jamaknya haulai. Cuma di sini ada ininya ya, haulai ini panjang misalnya haulai. Sama jadi antara mudzakkar dan muannas untuk jamaknya sama haulai. Lalu isyarah lil ba'id kata tunjuk jauh ya, yang mudzakkar mufrad dzalika, musannanya dzanika ya, jamaknya ulaika. Untuk
muannasnya tilka ya mufradnya, musannanya tanika, jamaknya ulaika. Ya, nah ini untuk penggunaan nanti disesuaikan ya. Misalnya kalau kita mau menunjuk untuk mufrad mudzakkar, misalnya qalamun ya, pulpen, berarti kita katakan apa? Kata tunjuk dekat. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ya, kalau untuk musananya berarti Hadzani qalamani. ya, Kolaman. hadzani qalamani. Ya, kalau untuk jamaknya, nah kalau jamak ini hanya untuk yang berakal saja ya. Kalau untuk yang tidak berakal itu balik lagi ke ke hadhihi ya, pakai muannas. Hadhihi aqlamun. Jadi tidak pakai haula. Jadi jamak yang ini untuk yang berakal saja. Ya kan? Misalnya haulai rijalun. Mereka itu adalah orang-orang laki-laki. Haulai auladun. Mereka itu anak-anak laki-laki. Ya, jadi untuk jamak ini untuk yang berakal. Kalau yang tidak berakal, jamaknya pakai hadhihi. Hadhihi aklamun, hadhihi kurosatun gitu ya. Nah, untuk yang mu'annas, hadhihi kurosatun untuk mufradnya. Atau kalau untuk yang berakal, hadhihi bintun, ini anak perempuan. Ya, hatani bintani. Ini kalaupun maknanya kan semua ini semua yang dekat tuh ini semua ya, hanya dia lafaznya jadi beda sesuai dengan itunya musanna jamaknya. Ya, hatani bintani haulai banatun. Kalau untuk yang tidak berakal jangan pakai haulai tapi pakai hadhihi lagi, hadhihi kurosatun, hadhihi haqaibu. Misalnya yang tidak berakal pakai hadhihi lagi. Jadi jamak itu untuk yang berakal saja. Kemudian yang kata tunjuk jauh misalnya zalika ya misbahun ya lampu misalnya. Kalau untuk yang berakal zalika waladun, zalika mudarisun, zalika tolibun. Kalau dua ya pakai zanika misbahani. Ya, zanika waladani, zanika tolibani, zanika mudarisani. Kalau banyak pakai ulaika, tapi untuk yang berakal. Ya, ulaikal mudarisuna, ulaikal auladu, ulaikal rijalu. Ya, kalau yang tidak berakal jangan pakai ulaika, tapi pakai tilka. Untuk yang tidak berakal pakai tilka. Baik yang mudzakkar atau yang muannas. Jadi sama untuk yang jama yang tidak berakal itu. Ya, tilkal aklam, misalnya tilkal masobih. Ya, tilka apalagi misalnya kutub. Tilkal kutub. Kutub kan jama dari kitab, dia mudzakkar, tapi untuk jamaknya pakai mufrad muannas tilka ya kalau jauh atau hadhihi kalau dekat. Jadi tidak pakai ulaika. Ulaika hanya untuk yang berakal. Ya, untuk muannas tilka bintun misalnya. Ya, tilka hakibatun, tilka hadiqatun. Nah, untuk musanna ya tanika bintani, tanika hadiqatani, tanika kurosatani. Begitu. Ulaika, nah ulaikanya untuk yang berakal. Ulaika banatun, ulaika muslimatun, ulaika mu'minatun, ulaika sholihatun, ya tolibatun untuk yang berakal. Kalau yang tidak berakal kembali lagi ke tilka.
Ya, tilka kurosatun, tilka haqaibu. Kembali lagi ke tilka kalau yang tidak berakal. Ya, tilka baqaratun itu adalah sapi betina. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Halo? Alhamdulillah insya Allah Ustaz. Ya, ya itu ya. Isim isyarah yang kata tunjuk dekat, kata tunjuk jauh. Nah, ada juga ya isim isyarah lil makanil qarib untuk tempat yang dekat. Kita mau nunjuk tempat di sini. Nah, untuk di sini ini ada dua, ada huna atau ha huna pakai ha ya. Jadi tambah ha, bisa huna, bisa ha huna. Artinya di sini kata menunjuk tempat yang dekat. Ya, kalau untuk menunjuk tempat yang jauh, al-isyarah lil makanil ba'id. Nah, ini agak banyak. Ada hunaka. Nah, ini yang sering kan hunaka ya. Yang sering itu hunaka. Tapi selain hunaka bisa juga ditambah lam. Hunalika. Ya kan? Hunalika abtuliyal mu'minun ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika. Walaupun ini pembagian isim isyarah ini menurut ulama nahu dengan ulama balaghah agak ada perbedaan. Ini bisa jadi catatan faidah yang mungkin kalau baca buku yang biasa nggak akan ketemu ini. Jadi perbedaan antara ulama nahu dan ulama balaghah, kalau menurut ulama nahu, isim isyarah itu cuma dua saja ini. Ada isyarah qarib, ada isyarah ba'id kan? Dekat dan jauh cuma dua. Jadi misalnya di sini huna ini untuk qarib dekat. Hunaka jauh. Hunaka dan hunalika ini disejajarkan jauh. Nah, kalau menurut ulama balaghah itu ada tiga. Ada qarib, mutawasid, dan ba'id. Ya, jadi ada yang dekat, ada yang pertengahan. Pertengahan itu antara jauh, antara dekat dan jauh. Jadi jauh tapi tidak terlalu jauh. Oh. Yaitu hunaka. Hunaka jauh tapi pertengahan nggak terlalu jauh. Nah, ada yang lebih jauh ya, yaitu hunalika. Jadi ulama balaghah membedakan hunaka dan hunalika. Jauhnya jauh sekali. Iya, iya. Hunaka, hunalika gitu saja. Nah, kalau menurut ilmu balaghah, kalau dalam ilmu nahu disejajarkan saja hunaka hunalika sama baik, sama-sama baik. Cuman kalau dalam ilmu balaghah itu lebih di dalam lagi dibedakannya. Makanya nanti untuk menyingkap ya kemujizatan Al-Qur'an. Kenapa di Al-Quran misalnya disebut hunalika da'a Zakaria rabbah? Hunalika Zakaria. Kenapa tidak menggunakan hunaka? Nah, ini kan ada perbedaan. Nah, oleh para ulama ahli balaghah itu digali. Ya, jadi hunalika itu kan lebih dari hunaka, lebih jauh. Kenapa? Karena itu untuk menggambarkan kedalaman perasaan seorang seorang Nabi Zakaria. Ketika melihat kan dia mengurus Maryam ya. Ya, masih Ketika makan kecil, soleha, begitu soleha, taat kepada Allah sampai Allah memberikan rizki buah-buahan ya, musim panas di waktu musim dingin, atau musim dingin di waktu musim panas. Jadi begitu solehahnya, sedangkan Zakaria belum punya anak, dia menginginkan punya anak seperti Maryam ini. Maka begitu dalamnya perasaan Nabi Zakaria, maka ditunjuk dengan hunalika. Jadi jauh sekali kedalaman perasaan Zakaria itu yang menginginkan anak sehingga dia berdoa ya hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi itu hunalika. Nah, selain dua ini hunaka hunalika ada juga sama. Sama artinya di sana. Misalnya apa di Quran? Surat Al-Insan.
Gimana ayatnya? Ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan Iya, wa kabira. idza ra'aita tsamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Iya. Di juz amma juga ada, misalnya apa? Sama. Sama Allah. Di juz amma juga ada. Di surat At-Takwir kemarin kita bahas di tafsir itu. Saya kemarin. Tentang malaikat Jibril, mutoin, Sama amin. sama Sama amin. Sama dari itu naka di sana. Nah, ada juga Hanna ya. Hanna, Hinna. Ini sama maknanya di sana juga. Ya, Hanna dan Hinna. Sama Hana Ina itu jauh si sana gimana Ustaz? Sama artinya di sana. Di sana ketinggalan di sana itu Ustaz. Enggak dibedakan dalam ilmu nahwu. Pokoknya di sana aja. Itu ke tempat yang jauh. Gitu. Misalnya huna waladun wa hunaka bintun. Hahuna ya itu terserah penggunaannya, bebas mau milih yang mana. Ya, semua isim isyarah dalam tabel di atas kondisinya mabni. Ya, kecuali, nah ini ada pengecualian, kecuali pada bentuk musanna, ya ia termasuk mu'rob dengan menggunakan i'rob musanna. Kan ini kita ngebahas isim apa ini tadi? Mabni Ustaz. Isim mabni kan? Mabni. Ya. Berarti secara asal semua isim isyarah ada pengecualian kecuali yang musanna. Yang musanna ini mu'rob bukan mabni. Kalau yang lainnya mabni, tidak berubah, hadza aja. Hadhihi mau dalam posisi apapun. Ya, tilka, dalika enggak berubah-ubah. Tapi kalau yang musanna, ya ini kan berakhiran alif nun kan? Nah, Ustaz. Nah, berakhiran alif nun. Alif nun walaupun ini ada di tengah, enggak di akhir. Danika di tengah, tanika. Dia termasuk mu'rob yang disesuaikan. Kalau alif itu adalah marfu, ini tanda marfunya. Untuk mansub dan majurnya pakai iya, hazaini. Jadi bisa berubah. Jadi dia mu'rob ya, bukan hazaini, hazaini. Pakai iya untuk mansub majrurnya. Begitu juga hatani berarti mansub majrurnya apa? Hataini. Tinggal diganti iya alifnya. Hataini. Kalau marfu hatani, mansub majrurnya hataini. Zanika marfu mansub majrurnya Zainika. zainika. Tinggal Zainika. diganti alifnya sama iya. Oh ya, jadi pengecualian ini untuk musanna. Tanika berarti untuk mansub majrurnya Zainika. tainika gitu. Tainika. Nanti disesuaikan dengan posisi ya mansub majrur ini. Kalau jadi mubtada ya mesti di awal kalimat misalnya hadani qalamani ini adalah 2 pulpen ya berarti dia marfu. Kalau jadi objek dia harus mansub. Ra'aitu saya melihat hazaini. Hadaini. 2 qalamaini. Qalamaini jadi badal dari hazaini. Hazainil qalamaini. Ra'aitu hatainil kurasataini. Ra'aitu zainika. Ya, zainika qalamaini. Ya, ra'aitu tainika kurasataini misalnya. Jadi begitu ya pengecualian untuk musanna. Kalau ini kan makan qadim enggak ada ya, enggak dibedakan. Mufrad musanna jamak enggak dibedakan. Karena dia untuk menunjuk tempat saja. Begitu. Oke, sampai situ dulu untuk teori ya, sorob.
Ada yang ditanyakan? Ke Durusulughoh dulu ya, kita lanjutkan sedikit. Terakhir sampai mana Durusulughoh? Ada yang nandain? Halaman 73 Sat. 72. 71 ya? 72 beres Sat. 72 beres itu. Oh, dapat Pak. Yang jilid 1 ya, masih jilid 1. Sat. Belum kayaknya yang ya udah atau belum? 71 udah. 73. Sekarang 73. Atau udah beres? 74. 73. Udah beres 74. 73 belum Sat. Yang sama 14-nya. Ya gitu. Abah. Ini sama 73. Yang nomor berapa? Nomor 6-nya? 14-nya. Oh, 14. Oh iya. Ya. Oke, nomor 14 siapa? Fadol. Yang mana nih? Jilid 1, Pak, halaman 73. Ada Ustaz. Fadol, Kapi. 14 mana tadi juga ada nomor 14 73. Itu di luhur, Bang Luhurna. Lang luhurna nanti. Wah, Bayuran. Oh, 14. Jilid 1, Pak, di jilid 1-nya awal. Halaman 73 nomor 14. Mohon eta 73 terus tapi tanah ke ayah 14 nah kelak. Iya, berarti Bapak salah bukanya, berarti jilid 2 atau jilid 3. Karena kan itu kitabnya ada 4 jilid, Pak. Oh, ya sebentar. Karena ya 4 jilid itu deh, kitab teh. Jadi halamannya setiap jilid itu mulai lagi dari halaman 1. Jadi kalau salah buka jilidnya ya berarti bakal Ayo salah. jilid berapa? Jilid 1 masih Sat? Iya, jilid 1. Jilid 1. Jilid 1 halaman 73. Iya, benar. Satu ini satu. Jilid itu paling depan ya, Teh. Entar dulu Sat. Nomor atas Pak, ke 14. Oh, ya Sat ini. Ada Pak, ketemu? Nomor nomor 14 paling bawah tuh modelnya. Paling atas. Paling atas. Oh ya benar tuh Sat. Silakan, Pi. Arba'ata asyar. Aina tullabul juludu? Akhraju? Na'am. Kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Artinya? Di mana siswa-siswa yang baru itu, apakah mereka telah keluar? Ya, mereka telah keluar dan mereka telah pergi ke perpustakaan. Ya, di sini ada istifham nih. Ini huruf A ya. A di sini istifham tapi dia huruf bukan isim. Kalau aina dia istifham pertanyaan tapi isim istifham aina. Dia mabni kan? Jadi dia mabniun ala fathi, madinya dengan fathah. Aina. Tullabu jududu ya jama dari jadid. Begitu. Terus berikutnya nomor 15. Haulai adba'u muslimun. Muslimuna. Atba apa artinya atba'u, Pak? Ani Atiba. Iya, bukan atba'u, atiba. Atiba ya saja. Atiba. Iya. Atiba itu dapur ya bukan? Kok atiba dapur? Dokter. Dapur atbah, Pak. Dokter jamak ya, Ustaz, jamak dokter nih. Iya, atiba jama dari apa? Tabib. Tabibun.
Lupa Ustaz lah. Mulai tiba. Muslimuna. Naam. Muslimun. Ya, betul. Hum muslimuna. Hanya jangan lupa dibaca. Artinya apa, Pak? Di sini pertanyaan. Apakah seorang dokter itu muslim gitu, Ustaz? Apakah dokter-dokter itu ini bukan itu tadi kan udah dibahas. Haulai termasuk isyarah apa tadi? Isyarah ya. Isyarah apa? Dekat atau jauh? Haulai jauh, Ustaz. Dekat. Oh jauh, dekat. Dekat jauh, Ustaz. Dekat. Aku dekat jauh. Dekat Pak, bukan jauh. Jadi apakah dokter-dokter ini adalah muslim? Apa dokter ini muslim? Orang Islam? Orang Islam ya. Mereka orang muslim. Ya. Ya, jadi tadi yang isim isyarah itu harus apa? Jadi untuk yang dekatnya apa saja tadi? Coba diingat lagi. Hadani, haulai. Mudzakkar, muannasnya? Hadhihi. Hadatani. Haulai. Untuk jama sama ya, untuk yang dekat. Oh, mudzakkar muannasnya haulai sama. Nah, sekarang untuk yang jauh apa saja? Zalika, ulaika. Ya, muannasnya tilka, tanika, ulaika. Ya, untuk jama mufrad mudzakkar muannas sama ulaika. Oke, ya. Kemudian nomor 16 siapa? Saya Sad. Betul. Pak Kusdian nih baru gabung. Kefahal Sad. Alhamdulillah. Ya nih. Pak Kusdian. Li abna'u sigara. Ini jangan di ini kan dibacanya apa akhirannya? Li abna'i. Kenapa dibaca abna'i? Li abna'u. Ya li abnaun saja ditanduin kan. Iya. Abnaun. Li abna'un sigharun. Ya, sigharun kan jadi sifat jadi tanduin kan doma. Ba'dhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'dhum fil Kenapa madrasatil. dibaca ba'do? Kenapa dibaca ba'do? Dibaca ba'do kenapa? Apa namanya? Ba'dhum. Ba'du ya karena dia jadi mubtada di sini. Nah. Di awal kalimat dia jadi mubtada. Nah, ini ada wawu atau berarti ba'du lagi di sini ngikuti. Ba'duhum bil madrasatil ibtidaiyati wa ba'du sama ngikuti ke ba'du yang di sini. Wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Ya, artinya saya memiliki anak-anak kecil. Sebagian dari mereka di sekolah SD dan sebagian dari mereka di sekolah SMP. Ya, jadi SMP di Arab mutawassithah. Sanawiyah itu aliyah ya. Aliyah. Terus siapa? Nomor 6. Uktub jam'al kalimatil atiyah. Bareng-bareng aja. Tulis jama kata-kata berikut nih. Kabirun, jamannya apa? Kabirun. Panjang ya. Kibar. Kibar. Ya, kalau supaya tidak lupa ya. Kibarun. Muslimun. Ini berarti jama apa? Taksir. Muslimun, jamannya apa? Muslimuna, jama apa ini? Dzakar salim, wawu nun atau juga bisa pakai muslimina. Rajulun. Rijalun, jama apa? Taksir. Ibnun. Abna'un, jama apa? Taksir. Kemudian doipun. Duyupun, jama apa? Taksir. Fatayat.
Pataya. Fatayat mah tuh perempuan, ini laki-laki. Ya. Pemuda, Fitiah, bukan ya. pemudi. Fitiat. Ya. Fitian. 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 Bukan Fatayat. Fitianun. Fitian. Kalau petayat mah perempuan, pemudi ya. Kemudian Maaf, fitian. Fitian. Fitianun ya, agak sulit nulisnya. Terus hajun, Hujjaju. hujajun yang taksir. Ahun, Ikhwan. ikhwa, bisa ikhwan, bisa ikhwa. Ikhwatun. Ya, jadi jama dari ahun, saudara laki-laki. Bisa ikhwan, bisa juga ikhwah. Ikhwah itu apa jama untuk laki-laki ya. Ikhwah, ikhwatun. Nama meminuna ikhwatun kan. Kalau untuk perempuan ukhtun apa? Akhwat. Akhwat ya. Kita sering nyebut akhwat. Akhwat. Ya. Akhwatun, akhwat. Akhwat itu jama ya. Jadi kalau ada akhwat berarti jama dia, bukan satu orang. Ikhwan ini jama. Imron, akhwat. Satu akhwat. Bukan akhwat, ahom ini salah ya. Aho ya. Pakai fathah. Bukan ahwat tapi ahowat. Akhwat. Bukan ahwat, Pak. Ahowat. Akhowatun. Jamaknya. Sogirun. Tighorun. Tigorun. Tawilun. Atwal. Bukan tiwal. Tiwalun. Tiwalun. Goniun. Agniya. Agniya. Ya, ada agniya. Ya, agniya itu jamak. Kalau seorang ya goni aja. Fakir. Fukoro. Ya, lil fukoroi. Kalau masakin fukoro. Ini gitu. Ya, kemudian yang terakhir yang di tabel kalimat jadidah dibaca aja itu. Bareng-bareng coba. Al-haqlu. Jamannya khukulu. Apa al-haqlu itu apa? Ladang. Ladang ya. Ladang. An-nasu. Manusia ya, al-qaryah. Area kampung atau desa. Kampung, ada ibu. Tamu udah tadi asyaihu. Syekh Imran apa syaihu? Orang tua. Orang tua atau yang senior. Baik juga bisa untuk guru maknanya, bisa juga guru. Kalau di itu usia berapa saya? Ustaz 50 ke atas sudah. 50 ke atas. Iya, Ustaz. Saya itu 50 ke atas saja. Iya mungkin ya. Usia tua aja Pak ya. 50 ke atas ya. 60 apa 50? Pak Imran berapa tahun sekarang? Kalau 40 itu masih muda, Pak. Siapa, Ustaz? Ya kalau 40 itu masih sabun ya, masih muda ya 40. Sabun ya. 50 ke atas. 50 ke atas. 50 ke atas. Pak Imran udah berapa, Pak? 80? Saya saat Sani Bahasa Patun. Sani Bahasa Patun 72. 72. Perasaan 72 melulu dari dulu. Alhamdulillah Pak ya. Ustaz. Udah terus. Pak Isul nggak percaya KTP saya diminta Ustaz. Dilihatin. Wah bener juga itu. Masya Allah. Ya, matam apa? Restoran. Tempat makan. Restoran ya, madrasah ibtidaiyah ya, SD. Baik, sudah dulu untuk Lusulugoh. Dari situ dulu ya. Belum sehat.